tanduk dua di kepala dua, habis itu mata dia merah redup. Jadi tak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi bersama saya Yuti Afriani. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah yang berada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Cerita si Badang kali ini berasal dari sebuah pulau yang berada di Kabupaten Karimun, tepatnya di Pulau Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah Wak, secara geografis Pulau Karimun ini berdekatan antara dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit saja untuk sampai ke Johor, Malaysia. Oke Wak, sebenarnya cerita rakyat si Badang ini sudah pernah saya bawakan dan saya menangkan ketika mengikuti event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Di sebuah pulau kecil terdapatlah seorang bernama Badang. Badang ini merupakan seorang laki-laki yang sangat rajin dan bekerja sebagai budak di salah satu tuan yang sangat kaya raya bernama Nirasura. Keseharian Badang bekerjanya sebagai penebas pohon di hutan untuk membuka lahan baru. Pada zaman dulu, Wak, para pekerja itu tidak diupah menggunakan uang, tetapi dengan beras. Nah, beras yang didapat oleh si Badang ini ditanak dan dimakan bersama keluarga si Badang. Ketika Badang sedang makan, Wak, dia merasa hambar. Loh, kenapa aku dimakan hanya dengan beras, dengan nasi saja, tak ada lauk pauk? Nah, pada hari itu dialah berinisiatif untuk mencari ikan di sungai. Keesokan harinya, ketika setelah dia bekerja menebas pohon-pohon di hutan, dia membawa lukah dan memasang lukahnya di sungai tersebut. Lukah itu, Wak, terbuat dari rotan atau bambu yang bentuknya mirip tudung penutup ayam, tapi bentuknya lebih langsing, lebih kurus dan panjang. Macam gini, Wak. Oke, Wak. Kemudian ketika dia membuka lukahnya di sungai itu, dia tidak melihat ikan-ikan, Wak. Tapi yang dilihatnya adalah tulang belulang ikan. Tentulah tentulah Badang heran kan, Wak? Karena bukan kali ini saja, Wak, yang terlihat itu hanya tulang belulang. Tapi sudah banyak kali dia melihat di dalam lukahnya itu tidak pernah dapat ikan-ikan. Kemudian dia berinisiatif lagi, Wak, untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang memakan ikan-ikan dalam lukahnya tersebut. Hingga suatu ketika sebelum dia melacak siapa sebenarnya pelaku yang memakan ikan-ikan dalam lukanya, pada malam harinya, Wak, Badang ini bermimpi dia berada di sebuah perahu yang di dalamnya terdapat muatan barang dagangan yang sangat banyak. Lalu masih dalam mimpinya juga, Badang ini bermimpi menjadi orang yang sangat kaya raya yang hidup bersama ayah, ibu, serta adiknya. Masih dalam mimpinya, Wak, Badang ini bisa mengangkat batu yang sangat besar dan bisa melemparnya ke muara sungai. Dan masih ada yang lebih aneh dalam mimpinya itu, Wak. Dia memakan muntahan makhluk yang sangat mengerikan. Dan ketika Badang sadar, Wak, dari mimpinya, tentulah dia terkejut dan kaget. Loh, kenapa aku bisa mimpi macam gitu ya? Tentulah ya, Wak, siapapun pasti akan merasa ketakutan ketika dapat mimpi yang seperti itu. Bagaimana tidak, dia mimpi berada di dalam perahu yang banyak muatan dagang, kemudian bisa mengangkat batu yang besar dan melempar ke muara sungai, menjadi orang yang sangat kaya raya, dan yang lebih aneh lagi memakan muntahan makhluk yang sangat mengerikan. Tapi sudahlah, Wak, tidak dihiraukan lagi sama si Badang. Kemudian Badang langsung ke belakang mengambil sebilah parang untuk pergi ke sungai tersebut mencari tahu siapa sebenarnya pelaku yang memakan ikan-ikan dalam lukahnya tersebut. Ketika sampailah si Badang ke sungai tersebut, Wak, Badang pun terkejut. Karena apa? Karena sebenarnya yang memakan ikan-ikan dalam lukahnya itu bukan binatang buas, Wak, seperti yang diperkirakan oleh si Badang. Ternyata adalah jembalang air atau hantu air.
Nah, Wak, ciri-ciri dari jembalang atau hantu air ini macam jin, Wak. Tahu kan, Wak, macam jin? Bentuknya itu besar, kemudian besarnya itu melebihi rumah si Badang, kemudian dia punya rambut gondrong panjangnya sepinggang, kemudian dia punya tanduk dua di kepala dia, Wak. Habis itu mata dia merah redup. Mirip tak ya, Wak, macam jin? Pokoknya macam gitulah. Kemudian, Wak, ketika dia memperhatikan si jembalang air itu dari jauh, Wak, dia lihatlah kalau jembalang air ini lagi kekenyangan. Kemudian dia langsung tertidur pula setelah memakan ikan-ikan dalam lukahnya si Badang tersebut. Kemudian dengan merasa geram, dengan merasa marah betul, Wak, si Badang ini dengan beraninya datang menghampiri si jembalang air dengan seorang diri. Kemudian karena rambut si jembalang air itu panjang tadi, Wak, langsunglah diikatnya ke jaring, kemudian ditindihnya pakai batu besar, Wak, biar si jembalang air ini tak dapat lari lagi. Kemudian, Wak, dengan dia merasa emosi betul, langsung dibentaknya lah, Wak, si jembalang air tadi. Kemudian si jembalang air terkejutlah dan terbangun. Kemudian si jembalang air ini langsung merasa ketakutan, Wak, dengan ancaman yang diberikan sama si Badang tadi. Kemudian si jembalang air langsunglah bilang ke Badang, "Badang, aku akan menuruti semua permintaan kau, asalkan aku bisa selamat." Macam gitulah, Wak. Kemudian, Wak, si Badang pun menerimalah tawaran yang diberikan oleh si jembalang air. Si Badang meminta diberikan kekuatan agar dia tidak cepat lelah ketika menjalani pekerjaan-pekerjaannya. "Oke," kata si jembalang air, "tapi kau harus memenuhi semua syarat yang aku berikan." "Apa tuh?" Kemudian si jembalang air memberikan syaratnya memakan muntahan dari perut si jembalang air tersebut. Badang tentunya heran lah, Wak. Ngapa pula aku makan muntahan tuh? Persis dalam mimpi aku nih. Tapi karena dia berkeinginan memiliki kekuatan, kemudian tidak cepat lelah ketika menjalani pekerjaan-pekerjaannya, ya sudahlah, diterimanya lah, Wak. Kemudian kan, Wak, setelah itu si jembalang air mengambillah sebuah daun itu dimakan lalu dimuntahkan dalam isi perutnya tuh, Wak. Konon katanya, Wak, daun yang dimuntahkan si jembalang air itu berupa 12 batu geliga merah yang dimakan oleh si Badang. Gitu, Wak. Jadi ketika itu si Badang mencobalah kekuatan barunya. Dia mengangkat atau mencabuti pohon dengan sebelah tangannya saja, karena sebelah tangan lagi kan masih megang rambut si jembalang air nih, Wak. Karena takut dia bohong, dia lari, jadi masih dipegangnya, Wak. Kemudian terangkatlah pohon-pohon tadi, Wak, sampai ke akar-akarnya. Kemudian si jembalang air pun berjanji kepada si Badang kalau dia tidak akan memakan ikan-ikan dalam lukanya lagi. Kemudian, Wak, setelah itu dilepaskanlah ikatan rambutnya yang ke jaring tadi sama si Badang, dilepaskannya lah karena dia sudah membuktikan bahwa apa ucapannya itu benar, tidak bohong. Kemudian, Wak, pulanglah si Badang nih, Wak. Ketika di perjalanan pulangnya, Wak, dia mencobalah kekuatan barunya tuh lagi, Wak. Dia takut pula, dia merasa dibohongi sama si jembalang air. Ternyata benar, Wak, dia bisa mencabuti pohon-pohon yang dilaluinya sepanjang jalan hanya menggunakan sebelah tangannya saja, Wak. Tepuk tangan, Wak, hebat si Badang. Suatu ketika, Wak, majikan si Badang ini bernama Nirasura tadi memanggil si Badang untuk menebas pohon-pohon di Baruah untuk membuka ladang barunya. Kemudian, Wak, pohon-pohon tersebut dilakukan Badang dengan seorang diri dalam waktu tidak sampai 1 hari. Dan kemudian Nirasura ini tentulah tak percaya, Wak, mana mungkin si Badang melakukannya itu dengan seorang diri dengan waktu tidak sampai sehari. Tapi Badang berkatalah kepada Nirasura bahwa dia sudah melaksanakan perintah majikannya itu dengan baik, sampai pohon-pohon itu sudah ditebangnya semua secara rata dan membentuk lahan baru. Tapi tetap tidak percaya, Wak, si Nirasura tersebut. Kemudian Badang menceritakanlah tentang kejadian yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Ketika mendengar cerita tersebut, Wak, Nirasura merasa terenyuh dan kemudian dia memutuskan status budak si Badang tersebut. Kemudian, Wak, kekuatan si Badang ini tersohorlah sampai ke negara Temasik, Singapura, Wak. Ya, jadi
si Badang ini mencoba untuk mencari peruntungan hidupnya ke negara lain. Pergilah dia ke Temasik. Konon katanya kekuatan si Badang ini, Wak, karena peran dari tuan lamanya, yaitu Nirasura. Kemudian Nirasura juga berpesan kepada si Badang untuk melaksanakan atau memanfaatkan kekuatan-kekuatannya itu untuk hal-hal yang baik saja. Jadi si Badang pun berterima kasihlah dengan kebaikan-kebaikan Nirasura yang selama ini diberikan kepada si Badang. Kemudian, Wak, ketika si Badang sampailah di Temasik, waktu itu dia sedang duduk di depan teras rumah barunya. Dilihatnya lah di depannya itu ada sekitar kurang lebih 30 orang sedang mendorong kapal untuk dibawa ke tengah laut. Tetapi si Badang ini juga dia melihat kok tidak jalan-jalan si kapal ini gitu. Kemudian Badang berinisiatiflah untuk menawarkan diri untuk membantu para masyarakat yang sedang mendorong kapalnya itu. Tapi tawaran si Badang ditolak, Wak, sama orang-orang tersebut. Orang-orang itu tidak percaya dengan si Badang ini. Kemudian Raja Temasik bernama Sri Rena Wikrama, dia memanggil lagi kurang lebih 500 orang lagi, Wak, untuk membantu mendorong kapalnya itu ke tengah laut. Tapi hasilnya lagi-lagi nihil. Kemudian terdengarlah oleh Raja Sri Rena Wikrama ini bahwa tawaran si Badang untuk menolong ditolak. Kemudian dipersilahkanlah Badang, Wak, diberikan kesempatan untuk membantu mendorong kapal tersebut. Dan ternyata Badang bisa melakukannya dengan seorang diri tanpa bantuan siapapun, Wak. Dan, Wak, setelah kejadian tersebut, Badang dipanggillah oleh Raja Rena Wikrama itu ke kerajaannya dan mengangkat si Badang menjadi panglima militer tertinggi di kerajaan. Dan si Badang selalu melaksanakan titah raja dengan sebaik-baik mungkin. Pada suatu hari sang raja ini berkeinginan untuk mencari daun kuras dan diperintahkanlah oleh raja itu kepada si Badang. Kemudian Badang pergilah mencari daun kuras tersebut. Ketika sampai di hutan, Badang memanjati pohon yang sangat tinggi. Lalu ternyata batang pohon tersebut itu sangat rapuh, Wak, dan Badang pun jatuh ke bawah. Dan anehnya, Badang tidak ada terluka sedikit pun, Wak, termasuk kepalanya. Padahal kepalanya itu terhempas oleh batu yang berada di bawah pohon tersebut. Yang lebih anehnya lagi, malah batu tersebut yang terbelah menjadi dua, bernama batu belah. Popularitas si Badang, Wak, tersohorlah sampai kerajaan di Hindia sana, Wak. Kemudian kerajaan India meminta kepada Raja Sri Rena Wikrama ini untuk mengadu kekuatan antara si Badang dan kesatrianya yang bernama Nadi Wijaya. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Wak, penawaran tersebut diterima oleh Raja Sri Rena Wikrama dengan hati yang bahagia. Kemudian, Wak, dikirimlah Nadi Wijaya ini ke Temasik. Kemudian bersama 7 buah kapal yang berisi muatan dagang yang sangat banyak. Terbayangkan, Wak, sebanyak apa itu muatan dagang yang ada di dalam 7 buah kapal tersebut yang siap dibawa siapa yang memenangkan pertarungan nanti. Kemudian pertarungan antara Badang dan kesatria Nadi Wijaya ini, Wak, berakhir seimbang. Jadi diadulah lagi untuk terakhir kalinya untuk menentukan siapa menjadi pemenang yang siap membawa 7 buah kapal ini. Kemudian diperintahkanlah oleh Raja Sri Rena Wikrama untuk mengangkat batu yang berada di depan istana, Wak. Kemudian Satria Nadi Wijaya dapat mengangkat batu tersebut setinggi lututnya. Dan Badang mampu mengangkat batu tersebut hingga ke atas kepalanya. Dan konon katanya, Wak, batu tersebut dilempar si Badang hingga ke Batam, ke Pulau Batam, bernama Batu Ampar, yaitu batu terdampar. Mau tahu ceritanya, Wak? Nanti ya, Wak, saksikan selanjutnya di konten setelah ini. Nanti saya akan menceritakan tentang cerita Batu Ampar yang terdapat di Pulau Batam. Oke, Wak, si Badang ini sudah bertahun-tahun mengabdi di kerajaan Temasik.
Kemudian sampailah pada titik jenuhnya si Badang untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu di Pulau Buru. Badang menghabiskan waktunya di Pulau Buru ini sampailah dia wafat dan dimakamkan di Pulau Buru tersebut. Kemudian di makam Badang ini terdapat galah yang sangat panjang terbuat dari bambu, itu terletak di atas, pas benar-benar di atas makamnya si Badang. Konon katanya setiap para pelancong yang datang ke makam si Badang itu mendapatkan ukuran tongkat itu berbeda-beda. Katanya siapa yang mengukurnya itu lebih panjang dari jengkalnya, maka dimurahkan rezeki, dimurahkan jodoh, dan dipanjangkan umurnya. Tapi sebaliknya ketika ukuran tongkat itu melebihi atau kurang dari jengkal para pengunjung atau pelancong, maka sebaliknya, maka katanya pendek umur, jodohnya itu tidak ada, dan Allahu a'lam ya karena semua itu jodoh maut rezeki Allah yang menentukan. Oke demikian salah satu cerita yang berada di Pulau Karimun, yaitu tepatnya di Pulau Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu cerita si Badang. Nah, bagi teman-teman yang ingin dan penasaran dengan cerita atau sejarah yang berada di Kabupaten Karimun, silahkan berikan idenya dan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan akan saya sampaikan di konten-konten saya selanjutnya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.